Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, pernah gak sih kalian membandingkan antara dua hal dan meme kayak gini? Wah, mereka mirip ya? Atau mungkin tapi yang ini beda loh? Atau mungkin karena kalian pernah bilang kayak gini, oh, kalau aku punya waktu, aku akan ikut. Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah memakai pola kalimat dalam bahasa Inggris yang disebut sebagai similarities, differences, dan conditions. Jadi, similarities itu adalah persamaan, kemudian differences adalah perbedaan, dan juga condition adalah kondisi. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang bagaimana menyatakan persamaan dan perbedaan, serta bagaimana membuat kalimat dengan kondisi atau syarat tertentu. Yuk, kita mulai materinya dengan semangat dan jangan lupa siapkan catatan ya. Oke, kita sudah berada di video penjelasan yang dimana seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas tentang similarities, differences, dan juga conditions. Tapi sebenarnya di video kali ini saya bukan hanya membahas tentang itu, tetapi juga membahas tentang reason, purpose, dan result. Tetapi sebentar kita akan membahas itu setelah kita membahas tentang similarities, differences, dan juga conditions. Oke guys, kita akan membahas yang pertama tentang similarities, yang dimana similarities ini adalah sebuah persamaan yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana dua hal atau lebih memiliki kesamaan. Jadi di similarities ini ada sebuah kata kunci. Nah, kata kuncinya apa? Both atau keduanya, similarly atau demikian pula, likewise atau juga in the same way dengan cara yang sama. Nah, itu adalah sebuah kata kunci daripada similarities. Kemudian contohnya, apa sih contohnya? Contohnya itu adalah both cats and dogs are popular pets. Kucing dan anjing sama-sama hewan peliharaan yang populer. Persamaannya di mana? Nah, di sini persamaannya ada di sama-sama hewan peliharaan yang populer. Di sini setiap kata itu pasti ada persamaan, sama-sama. Itu adalah kata kunci. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas tentang differences. Nah, di mana differences ini adalah sebuah perbedaan. Nah, perbedaan yang tadi kita bahas tentang persamaan, dan di sini kita akan bahas tentang perbedaan. Di mana differences ini adalah perbedaan yang digunakan untuk menyoroti bagaimana sesuatu itu tidak sama. Namanya juga perbedaan, guys. Jadi kita melihat apakah hal itu berbeda dengan hal yang ini. Oke, guys. Jadi kata kuncinya itu ada di however atau namun. On the other hand, di sisi lain, in contrast, sebaliknya, unlike, tidak seperti. Nah, contohnya, unlike cats, dogs need to be walked regularly. Tidak seperti kucing, anjing perlu diajak jalan secara rutin. Nah, itu adalah sebuah perbedaan. Oke, yang ketiga yaitu tentang conditions. Condition atau kondisi. Nah, di mana pola conditions ini digunakan untuk menyatakan situasi yang harus terjadi agar sesuatu yang lain bisa terjadi. Nah, kata kuncinya if atau jika, unless, kecuali, provided that, dengan syarat, as long as, atau selamanya. Nah, contohnya apa? Di sini ada contohnya. If it rains, we will stay inside. Jika hujan, kita akan tetap di dalam. Jadi di sini menunjukkan sebuah kondisi di mana kondisi tersebut dalam keadaan hujan. Nah, itu adalah sebuah pola tentang conditions atau kondisi. Seperti yang saya katakan tadi, di sini bukan hanya saya akan membahas tentang similarities, differences, dan juga conditions, tapi saya akan membahas tentang reason, result, dan purpose. Oke, kita akan membahas tentang reason.
Nah, reason ini adalah alasan. Alasan digunakan untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Kita sudah mengetahui bahwasanya ketika kita membahas tentang alasan, di situ kita akan menjelaskan mengapa sesuatu hal tersebut terjadi. Nah, ada kata kuncinya seperti because, karena, since, karena, as, karena, due to, disebabkan oleh. Nah, itu adalah sebuah kata kunci daripada reason. Contohnya apa? She stayed at home because she was sick. Dia tetap di rumah karena dia sakit. Alasannya di mana di sini? Karena dia sakit. Jadi dia akan stay di rumah karena alasannya dia sakit. Nah, itu contoh daripada reason. Kemudian ada purpose atau tujuan. Nah, di mana pola purpose ini digunakan untuk menunjukkan maksud atau niat dari suatu tindakan. Ada kata kuncinya yaitu so that, agar, in order to, untuk, for the purpose of, dengan tujuan untuk. Nah, contohnya, he studies so that they can pass the exam. Dia belajar keras agar bisa lulus ujian. Jadi tujuan dia belajar untuk supaya dia bisa lulus ujian. Nah, itu adalah sebuah tujuannya. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang result. Yang mana result ini adalah sebuah hasil yang digunakan untuk menunjukkan akibat atau dampak dari suatu tindakan. Kemudian kata kuncinya apa? Ada so, jadi, therefore, oleh karena itu, as a result, akibatnya. Oke, contohnya, it was raining, so the match was concealed. Di sini kita lihat di situ ada kata kuncinya so atau jadi. Nah, hujan turun, jadi pertandingannya dibatalkan. Ya, itu adalah sebuah pola dalam bahasa Inggris, pola tentang result. Demikianlah presentasi saya hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.